Shalom semuanya. Kali ini Matius pasal 12 mulai 46 kita baca. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Sampai 60 kita baca. Sampai sekarang terus kita belajar kitab Matius. Dan dulu juga saya sering baca kitab Injil Matius. Dan semakin banyak membaca, saya sadar dan mengerti lebih banyak tentang Matius. Itu senang kepadaku. Dan kali ini terus saya memberi khotbah tentang Matius, itu menjadi terbaru kepadaku lagi. Dan apa yang Matius ingin berkata kepada kita, saya dapat banyak hal dan merasa banyak darinya. Dan di dalam Injil Matius, apa yang kita dapat dari sana pun ada banyak sekali. Dan kali ini, apa yang kita baca di firman Tuhan, siapakah menjadi saudara-saudaraku, siapakah menjadi ibuku? Ini maksudnya Yesus. Dan jika kita baca Ibrani pasal 2 ayat 11 berkata, "Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu." Jadi yang menguduskan adalah Yesus Kristus. Dan siapa yang dikuduskan artinya kita. Dan ia yang menguduskan yaitu Yesus, dan mereka yang dikuduskan kita berasal dari satu. Ya, satu ini ya memang artinya kita semua menjadi saudara. Jadi Tuhan Yesus diperanakan oleh Roh Kudus. Dan kita pun percaya Tuhan, firman Tuhan, dan dengan iman kita terima Roh Kudus. Jadi firman Tuhan adalah hati Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan hati kita dengan caranya sangat-sangat istimewa. Dan firman Tuhan ini membaca dengan matanya dan dengar dengan telinganya. Dan dengar dan percaya dalam hatinya, itu sudah bisa sama dengan menerima firman-Nya dan menerima hati Tuhan. Jadi sejak kejadian sampai wahyu, pada saat Tuhan menghakimi manusia, akhir-akhirnya tergantung manusia ini terima kata dari siapa. Dengan ini dihakimi oleh Tuhan. Jadi jika dia menerima kata asal dari dirinya sendiri, atau menerima hati dari Tuhan. Dengan itu ditentukan apakah manusia itu dibinasakan atau diselamatkan. Pada saat kita dengar tentang Yakub dan Esau, Esau adalah dia datang kepada ayah dan terkutuk. Karena dia adalah bagus untuk pemburu. Artinya, dia ingin berusaha menerima berkat dari hasil usahanya. Tetapi akhirnya dia menerima kutuk. Dan pada zaman air Bah Nuh, banyak orang dibinasakan. Kenapa mereka dibinasakan? Tidak karena berzina atau pembunuhan atau pencurian, akan tetapi dalam hati mereka ada beberapa hati yang terarah
ke yang berbeda dari hati Tuhan dan kehendak Tuhan. Itulah alasan utama kenapa mereka dibinasakan. Dan jika kita membaca sejarah di dalam kitab, sejak kejadian, kuasa yang tidak dapat dilihat, kuasa yang dua ini mempengaruhi kepada kita manusia. Kuasa yang pertama ini adalah seperti Efesus pasal 2 berkata, penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis. Jadi Efesus pasal 2 ini berkatanya apa? Ya, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini berkata firman Tuhan di Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Jadi dengan ini, anak-anak yang katanya apa? Penguasa kerajaan angkasa yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kepada kita, orang yang menerima keselamatan, apa yang terjadi kepada mereka adalah harus kita menolak kepada dirinya sendiri. Jadi kepada orang-orang yang menerima berkat oleh Tuhan, tidak sama sekali ada yang terima berkat tanpa menyangkal diri dan menolak diri. Karena sudah ribuan tahun yang lalu, mulai Adam sampai kita, semua orang ditangkap oleh iblis. Jadi, setelah iblis menangkap hatinya dan menguasai di atasnya dan memimpin hatinya, menguasainya. Jadi kita manusia dipimpin oleh roh jahat, yaitu iblis, dan menjadi orang-orang durhaka, tidak mentaati. Dan juga berkata penguasa kerajaan angkasa yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi di dalam gereja juga, seseorang berada di dalam masuk kedurhakaan, mereka tidak mentaati. Jika kita melihat sejarah gereja dan sejarah di Perjanjian Lama juga, itu tidak hanya mengalir sesuai dengan waktunya saja, tetapi firman Tuhan dan gereja dan jemaat Tuhan tetap berdiri. Segalanya mengalir dengan berkat dan baik-baik sesuai dengan sejarah jemaatnya. Kadang mereka kelompok yang tidak mentaati kepada Tuhan muncul dan melawan kepada jemaat Tuhan. Seperti dan orang Israel keluar dari Mesir dan mengirim 12 pengintai ke tanah Kanain. Memang di tanahnya indah sekali, penuh dengan susu dan madu, dan buah-buah pun besar sekali. Tetapi di dalam hati mereka, penguasa kerajaan angkasa menguasai di atasnya. Lalu penguasa kerajaan angkasa itu memberi hati berbeban untuk mengatakan perang melawan orang-orang Kanaan. Dengan itu, mereka semua, seluruh orang Israel melawan Musa. Akhirnya mereka sampai menangis dan tidak mau ikut kepada Musa. Akhirnya, oleh sebab itu, mereka mengelilingi padang gurun selama 40 tahun dan mati semuanya. Apa? Dan siapa membuat mereka tidak mentaati, menjadi orang-orang durhaka? Siapa membuat dia tidak mengikut pimpinannya? Artinya, penguasa kerajaan angkasa berkuasa di dalam hati manusia biar dia tidak mentaati. Inilah cerita yang penting sekali. Di dalam kehidupan rohani kita, orang-orang menemukan Yesus Kristus dan menerima keselamatan Tuhan. Di dalam ini, apa yang terjadi? Pertama adalah, sampai sekarang betapa bodohnya kehidupanku. Aku nggak tahu ini. Walaupun aku nggak tahu hal ini, tapi kiranya aku sudah tahu semuanya dengan baik-baik. Sepertinya begitu, dia bebaskan diri daripada
tidak ketaatan dan menjadi orang-orang mentaati, lalu datang di gereja menjadi anggotanya. Dan jika kita melihat kitab, terus penguasa kerajaan angkasa yang sedang menguasai, ya kayak roh jahat. Dan juga iblis membuat suasana untuk melawan dan mentaati kepada Tuhan. Ya, kali ini ya buatan Musa ini tidak baik. Sekarang Musa mengambil seorang perempuan Kush. Ya, ini harus dianiayai, tidak baik. Itu hal-hal yang jahat. Jadi Miriam, saudarinya, mengatai kepada Musa. Ya, memang pandangannya Miriam itu benar sekali bahwa ya, aku mengasihi Musa karena dia adikku. Tetapi sekarang Musa berbuat tidak baik kan? Kenapa dia mengambil seorang perempuan Kush? Ini hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, ya mereka mengatai kepada Musa yang hamba Tuhan. Dan dengan itu, oleh itu kepada banyak orang, dan banyak orang hilang kepercayaan kepada hamba Tuhan Musa. Dan terjadi hal-hal ini beberapa kali. Nah, itu yang terbuka dan mengatai kepada Musa adalah hanya Miriam saja dulu. Tapi dalam hati manusia yang banyak orang itu, ya benar sekali katanya Miriam. Mungkin kita tidak usah mengikut Musa. Dia pun berbuat salah. Kita pun menjadi bersalah olehnya. Kiranya begitu. Hati-hati sedemikian dapat dibentuk di dalam hati orang. Oleh sebabnya itu, apa yang penting adalah Tuhan sudah tahu bahwa kita manusia dipimpin oleh penguasa kerajaan angkasa selama ribuan tahun. Dan seperti yang pada tentara mereka mengatakan peperangan dengan musuhnya, melawan musuhnya. Dan jika ada yang kelihatannya sulit, mereka mundur. Dan pada mereka maju, mereka tidak hanya maju saja, tetapi pasti akan ada yang orang terdahulu, yang sebagian masuk dahulu. Dan pada saat mereka mundur, tidak mereka langsung semua, tetapi ada yang tertinggal terakhir untuk menyelesaikan di sana. Dan orang-orang yang terakhir itu, mereka menunggu semua pasukannya kabur dulu dan mereka merapi yang tersisanya. Jika ada yang surat-surat yang rahasia tertinggal, membakar semua, yang sepertinya begitu. Lalu, jembatan-jembatan itu harus menghancurkan biar musuh tidak akan kejar mereka. Setelah terhancur jembatan-jembatan, cari jalan-jalan baik untuk mengejar mereka, menanam lanjau udara biar mereka tidak terus ikut kejar kepada tentara-tentara kami. Setelah ini semuanya selesai, yang tentara terakhir pun bisa meninggalkan tempatnya. Iblis juga sama. Ya, memang Yesus Kristus hendak mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Tetapi untuk menghambatkan itu, iblis terus bekerja ribuan tahun sampai sekarang. Biar di dalam hati manusia tidak akan mempercayai firman Tuhan dan mengarahkan, memimpin kehidupan kita melawan firman Tuhan. Dengan begitu membuat manusia ini hidup dengan caranya diri, keinginan diri. Dan itu sudah menjadi terbiasa kepada kita. Dan pada saat kita menerima firman Tuhan, itu tidak cocok dengan pikiran kita. Jadi dari sana, apa yang kita butuh dalam pembacaan kitab adalah apa yang pengalaman mereka, pengetahuan mereka, dengan itu tidak sama sekali bisa mengikut Yesus. Kepada orang sakit 38 tahun, angkatlah dan bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jika dia disuruh oleh Yesus, itu tidak sama sekali masuk akal sesuai dengan pengalamannya dan pengetahuannya, ya kan? Ya,
kakiku menjadi keras dan kering, bagaimana mungkin aku dapat berdiri dan berjalan? Tidak sama sekali bisa. Tidak sama sekali bisa. Jadi dia tidak bisa terima firman Tuhan Yesus. Tetapi setelah orang ini terima firman Tuhan Yesus, mujizat terjadi kepadanya. Dan seluruh kitab suci dibuat seperti cerita itu. Pada setiap saat mengatakan firman Tuhan dan pekerjaan Tuhan terjadi, itu semuanya tidak cocok dengan pandangan kita dan pemahaman kita. Akhirnya Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku bukan jalanmu. Jadi jika jalanku tetap sama dengan jalan Tuhan, ya kami dapat berjalan bersama. Tetapi rancangan kita dan jalan kita sudah jauh berbeda dari Tuhan. Akhirnya pada saatnya, jika kita menyangkal jalan diri dan mengikut jalannya Tuhan, atau menyangkal jalannya Tuhan dan tetap mengikut jalan diri sendiri. Ya, ini saja. Jadi itulah sebabnya orang-orang mengikut Tuhan susah sekali. Jadi banyak hamba Tuhan dan saudara-saudari ingin hidup untuk Tuhan, tapi terus gagal karena mereka akhir-akhirnya mengikut pikirannya sendiri. Dan jika mereka meninggalkan pikirannya dan mengikut firman Tuhan Yesus, tetap gagal seterusnya. Akhirnya harus meninggalkan jalan dan pikiran dulu dan ikut Tuhan. Dan Yesus berkata di 49, lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi siapa yang Tuhan berkata, siapa saudaranya, siapa ibunya? Yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dan bagaimana orang dapat melakukan kehendak Tuhan? Melakukan hukum Taurat, melakukan yang baik. Apakah itu benar? Tidak mungkin. Dan tetapi menyangkal pikiran-pikiran yang kita mempunyai. Semua pikiran yang kita mempunyai itu harus terbuang dulu. Lalu datang kepada Tuhan dan menerima firman Tuhan dalam hatinya. Ini maksud Yesus. Jadi sungguh kita dapat mengerti mendalam tentang kitab suci adalah di antara kita manusia, tidak sama sekali orang yang mempunyai sama hati dengan Yesus. Tidak sama sekali di antara kita mempunyai hati yang sama dengan Tuhan. Jadi untuk kita mengikut jalan Tuhan dan sesuai dengan firman-Nya, kita harus menyangkal dan membuang semua pikiran-pikiran yang terbentuk di dalam hati kita. Dan apa saja yang Tuhan berkata, percaya dan mengikut, itulah bagaimana kita mengikut jalan Tuhan. Tetapi apa yang penting adalah jika hati kita masih belum bentuk begitu, kita tidak bisa mengikut jalan Tuhan. Jadi untuk kita melakukan bersama dengannya, seperti pemain sepak bola, mereka main bola itu, mereka harus kasih kepada teman yang lain. Untuk itu harus tahu apakah dia pass atau tidak. Pada saat seseorang mengambil bola, di sana ada yang melawan. Dan anggota tim sini. Dan kepada siapa yang saya kasih. Tidak ada yang berkata dulu dan pass kan, karena harus menipu yang melawan dan kasih kepada tim kami. Jadi nggak tahu kasih ke siapa karena tidak dikasih tahu kan. Jadi tidak akan terbuka, tidak ada yang tahu. Tetapi pada saat mereka terus melatih bersama, ya orang-orang pelatih dapat berasa, ya pasti dia akan kasih kepadaku. Ya untuk sampai itu mereka harus tinggal bersama dan latih bersama dan bekerja bersama, olahraga bersama. Dengan itu apa yang merasa adalah hati temannya. Ya dengan kali ini pasti dia akan kirim ke saya. Oh kali ini pasti tidak.
harus tahu ini, akhirnya mereka main bola dengan baik. Ya, aku kasih kepadamu, terima. Tidak ada yang kasih seperti berkata dulu, karena akan ditolak dan menolak semuanya kan. Jadi mengarahkan sini dan yang lain, dan lalu tetapi pasti akan ada rahasia di dalam timnya saja. Itulah dibutuh dalam sepak bola. Walaupun begitu, kadang ya bolanya diserah kepada yang lawan. Di dalam kehidupan rohani kita juga seperti itu. Oleh sebabnya, kehidupan rohani berbentuk sedemikian, kita harus mempersatukan hati dengan Yesus. Untuk itu, apa yang kita harus melakukan adalah harus membuang pikiran dirinya sendiri dan membuang pikirannya diri, lalu mengikut jalan Yesus. Dan sungguh apa yang penting di dalam kitab suci yang kita baca adalah ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Ya, setelah mereka dengar orang-orang hanya berusaha melakukan kehendak Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan, jangan membunuh, ya tidak membunuh, jangan berzina, tidak berzina, jangan mencuri, jadi tidak akan mencuri. Dengan begitu apa? Kalau main bola, ya menepak dan masuk gol. Ya, itu hanya katanya seperti gitu. Memang tujuannya memasuk bola di dalam jaringannya, golnya, tapi untuk melakukan yang lebih baik itu harus tahu apa sikapnya yang tim lawan dan yang lain-lain juga. Untuk itu kita dapat bekerja sama dengan hasilnya baik. Jadi yang penting adalah Yesus berkata, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi ya, orang-orang hanya melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, ya benar. Dan sambil kita dengar firman Tuhan, kita harus mengetahui hati Tuhan. Dan jika kita berusaha melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, kami merasa kami selalu melawan kepada hatinya. Karena ribuan tahun kita dikuasai oleh iblis, penguasa kerajaan angkasa. Iblis terus menuntun kita ke arah yang berbeda dari Tuhan. Kita semua berada di dalam bumi, tetapi setiap negara mempunyai khas yang berbeda. Jika orang-orang Korea suka kimchi dan doenjang sup, tetapi kepada orang asing itu berbau dia jelek. Dan kiranya di Cina ada yang sayur yang berbau yang sangat-sangat istimewa. Kepada yang tidak terbiasa, ketumbar itu berbau tidak baik kepada orang. Nah, seperti begitu jika kita berusaha percaya Tuhan, kita harus mengeluarkan pikiran yang kita punya, lalu terima hati Tuhan dalam hati kita. Kalau begitu, itu gampang sekali kita dapat melakukan kehendak Bapa Tuhan di surga. Jadi, tapi jika kita masih tetap mempunyai pikirannya, hatinya diri, tidak sama sekali mentaati kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang penting saudara, dengan hati kita, dengan pikiran kita, tidak sama sekali berhasil dalam kehidupan rohani. Tapi orang-orang berkata, ya hanya kita berbuat baik saja cukup kan, kita melakukan hukum Taurat sudah cukup kan, kita mentaati sudah cukup, iya kan? Kiranya mereka berkata, tapi ini mereka oleh karena ketidaktahuan berkata begitu, tidak sama sekali bisa berhasil. Tetapi sungguh kita dapat menerima anugerah Tuhan dan bermaju sedikit depan. Untuk itu, apa yang kita harus melakukan? Sekarang kita harus melepaskan pikiran dirinya sendiri. Setelah kita melepaskan pikirannya, menyangkal pikirannya, lalu menerima hati Tuhan yang berada di dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, dengan itu kita terima firman Tuhan Yesus,
Di sana, Roh Kudus dan menguasai di dalam hati kita, dan Roh Kudus memimpin hati kita biar kita dapat hidup untuk melakukan kehendak Bapanya di surga. Jadi sungguh banyak orang berusaha melayani Tuhan tetapi mereka gagal. Kenapa? Mereka hanya kiranya kalau saya berusaha mentaati, mungkin bisa mentaati kiranya. Kiranya mereka coba berjalan dengan Yesus dan Tuhan mungkin berhasil kiranya. Dengan begitu ada banyak yang berusaha dengan dirinya sendiri. Tetapi dengan hati itu tidak sama sekali dapat menggembirakan hati Tuhan Yesus. Dan menjadi saudara dan saudari dari Yesus. Untuk itu, apa yang kita melakukan terdahulu adalah harus sadar hati kita ini betapa jahat dan kotor. Setelah hatinya sadar bahwa hatinya jahat, kotor, dan najis, mereka mulai takut mengikuti pikiran dirinya sendiri. Dengan itu, lalu mereka dapat masuk ke dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata, siapakah saudaraku? Siapa saudariku? Siapakah ibuku? Kepada yang lahir bersama dengan dia. Siapakah saudara laki-lakiku? Yang asal dari orang tua yang sama kan? Jika Tuhan menjadi ayah dari Yesus dan Tuhan menjadi ayah dari kita, siapa menjadi anaknya? Dilahirkan dari satu ibu kan? Sebab itu kita menjadi bersaudara. Kita ketemu sesi berikutnya. Terima kasih banyak.